Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan innama bi'ustul utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang Allah hormati dan muliakan, kita kembali pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat kesehatan, keafiatan, serta kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur, serta kesempatan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati suasana di bulan Rabiul Awal yang masih tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup, kesempatan bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa-sisa umur kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak salah langkah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga salawat dan salam tidak hanya kita sampaikan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman nantinya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, sahabat budaya yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita sedikit mengisahkan atau menceritakan tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, karena bagaimanapun kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha ittiba dan mengikuti Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sampaikan apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah adalah segala tindakan, ucapan, atau juga persetujuan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam konteks agama kita, agama Islam, sunnah merujuk pada segala perbuatan, perkataan, tindak tanduk atau perbuatan yang disampaikan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah tidak hanya berlaku untuk masa hidup Nabi SAW, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sunnah memiliki juga kekuatan hukum yang signifikan dalam agama Islam dan sering digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan dalam aspek kita dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW berarti kita selalu meneladani akhlak beliau, menjalankan segala ibadah yang diajarkan oleh beliau, dan juga menjadikan beliau sebagai panutan atau uswah dalam segala hal, baik dalam kehidupan hubungan kita kepada Allah atau juga hablum minan nas atau hubungan kita sesama manusia. Kemudian juga bermacam-macam jenis sunnah yang dibagi oleh para ulama kita. Sunnah terdiri dari berbagai jenis. Berikut kami sampaikan ada beberapa sunnah. Pertama, sunnah mu'akkad atau mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang diajarkan atau dianjurkan secara kuat untuk kita lakukan. Tetapi dia tidak wajib untuk dilakukan. Artinya hanya sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan. Meninggalkan sunnah mu'akkadah atau mu'akkad tidak berdosa. Namun melakukannya akan mendatangkan pahala.
Contohnya yang kita lakukan itu sembahyang sunat rawatib ya, rawatib yang sebelum salat gitu ya, yang iringi dengan salat wajib gitu. Kemudian juga ada sunnah gairu muakkad atau muakkadah atau gairu muakkadah. Sunnah gairu muakkadah ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah dilakukan, tetapi dia tidak kuat ya. Artinya tidak seperti yang sunnah muakkad. Sunnah begitu meninggalkan sunnah gairu muakkad tidak berdosa ya, dan melakukannya juga ada tambahan pahala yang kita lakukan. Contohnya melakukan sunnah rawatib ini dalam waktu-waktu tertentu, baik siang, pagi atau malam, atau juga kita melakukan rawatib ya sebelum sholat, misalnya sebelum zuhur 2 rakaat yang muakkad ya, kemudian 2 rakaat yang gairu muakkadnya. Kemudian ada juga sunnah mandub. Nah, sunnah mandub adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi bukan merupakan bagian dari tindakan rutin Nabi SAW. Artinya Nabi kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Ini mandub artinya. Seperti kita melakukannya juga diberikan pahala, tapi meninggalkan tidak membawa dosa. Contohnya melakukan sholat sunat sebelum sholat Jumat. Kemudian juga ada sunnah mustahab. Mustahab ini sunnah yang sangat dianjurkan juga, meskipun tidak ada penekanan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah SAW semestinya dia selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi jika dia mengaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena konteks konsekuensinya adalah mengaku mencintai Nabi SAW, dia berusaha mengikuti semua petunjuk, semua tindak tanduknya. Apa yang dilakukan Rasulullah, dia harus mengikuti, baik yang kecil yang besar ya, tetap dia harus mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala hal ini juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Nabi kita Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah kata Allah Subhanahu wa taala, atau ikutilah sunnah-sunnahku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Nabi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas, ayat yang mulia ini merupakan keputusan atau putusan perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Akan tetapi dia tidak mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang-orang yang berdusta dalam mengaku tersebut dalam masalah ini, sampai dia mau mengikuti syariat agama Islam. Artinya, kalau orang cinta kepada Rasulullah, tetapi tidak diikuti dengan cintanya kepada Rasulullah, berarti cintanya sangat bohong, artinya cintanya dusta. Nah, kemudian juga kedudukan dan keutamaan sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan juga. Sunnah Rasulullah ini berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah itu adalah sunnah. Baik ucapan, perbuatan, maupun penetapan beliau. Memiliki kedudukan sangat agung dan istimewa di dalam agama kita, itu agama Islam. Karena Allah sendiri yang memuja atau memuji Rasulullah SAW sebagai perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya kamu, atau kamu ini maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, benar-benar memiliki akhlak atau tingkah laku yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ayat yang ini ditafsirkan langsung oleh istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah khuluquhul Quran. Siti Aisyah ya, Siti Aisyah maksudnya ditanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah semua yang ada isi Al-Quran. Ini berarti Rasulullah adalah orang yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Dan juga beliau menegakkan hukum-hukum menghiasi dengan adab, akhlak, dan tingkah laku yang dilakukan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini juga berfirman
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terhadap diri Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala atau mengharapkan kehidupan akhir nanti. Kaum muslimin yang muliakan. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, demi Allah, ucapan ulama tersebut, karena sungguhnya jika ada suatu zaman, ada suatu yang memahami sunnah Rasulullah SAW itu mengamalkan dan menyeru untuk mengikutinya, maka dialah hujah atau argumen yang dia sangat menegakkan kebenaran. Maksudnya orang yang berusaha atau para ulama yang berusaha untuk selalu bersemangat untuk mengajarkan atau mengamalkan dan juga menganjurkan kepada orang untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, itulah orang-orang yang benar. Maksudnya orang ini benar memahami tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang ini benar-benar atau ulama ini benar-benar melakukan sunnah-sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu berarti orang yang benar-benar mengikuti ajaran oleh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang hormati dan muliakan, di samping itu juga melakukan sunnah-sunnah Nabi adalah banyak keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, dia akan memperoleh pahala tambahan dari perbuatan yang dia lakukan. Melaksanakan sunnah akan mendapatkan pahala tambahan bagi seorang muslim. Sunnah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Misalnya sunnah Nabi salah satunya adalah salat berjamaah. Salat berjamaah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita untuk sempurna salat itu bukan hanya kita kerjakan sendirian, tapi harus berjamaah supaya salat kita itu sempurna. Nah, ini sunnah Nabi yang sangat ditekankan kepada kita untuk melakukannya. Dan begitu juga sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan setiap hari itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah setiap hari. Dan begitu juga sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, melakukan salat-salat sunat seperti salat duha, salat tahajud, kemudian salat witir, apalagi salat malam atau salat tahajud, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini salah satu bagian dari tambahan pahala kita. Di samping tambahan pahala adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu juga kita sebagai hamba Allah atau sebagai umat Nabi, kita sebagai orang yang selalu meneladani atau mencontoh kepada Rasulullah SAW. Di samping itu juga kita melakukan sunnah-sunnah Nabi adalah bentuk kita memperbaiki perbuatan atau akhlak kita terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun semua sunnah-sunnah Nabi adalah pekerjaan yang sangat baik. Dan juga ini salah satu kita menjaga tradisi keagamaan kita. Misalnya juga tadi sholat berjamaah itu walaupun itu pekerjaan yang istilahnya bersama orang lain lah, bersama orang banyak, tapi ini suatu perbuatan yang bagus yang kita ajarkan dan kita amalkan bersama-sama gitu ya. Di samping ini tradisi juga di kampung-kampung ya, apalagi pendapat salah seorang ulama kita, ulama besar di Kalimantan ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Al-Asrar Al-Banjiri. Beliau memfatwakan setiap daerah, setiap kampung harus ada tempat ibadah, ya. Tempat ibadah maksudnya paling tidak langgar, di orang kampung langgar, musala, tempat ibadah. Supaya apa? Supaya warga masyarakat sekitar itu bisa sholat berjamaah. Nah, berarti tekanan beliau adalah ini salah satu dari pekerjaan yang harus dikerjakan di kampung itu, artinya membuat satu tempat ibadah supaya apa? Tujuannya untuk melakukan yang sunnah-sunnah tadi, seperti sholat berjamaah, silaturahmi, adakan kegiatan keagamaan. Di tempat itulah berkumpulnya umat Islam. Ini salah satu fatwanya ulama besar kita Syekh Muhammad Al-Asrar Al-Banjiri. Makanya setiap musala itu rata-rata disuruh ya, maksudnya setiap kampung itu disuruh beliau untuk melakukan atau membuat satu musala atau tempat ibadah. Ya tergantung daerahnya, apakah dinamai langgar atau musala, ada juga yang dinamai surau gitu ya, bermacam-macam nama, yang penting itu tempat sholat gitu, tempat ibadah. Di samping juga untuk berkumpulnya masyarakat supaya bisa
silaturahmi dengan baik, ada hal-hal yang berkenan agama dimusyawarahkan di situ, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tempat itu. Nah, coba aja kalau kita melihat ke daerah lain misalnya di Jawa itu rata-rata ada musala ya. Itu rata-rata apa namanya pengurusnya itu orang Banjar. Itu orang Banjar. Kenapa? Karena orang Banjar ini di mana dia tinggal, dia harus ada tempat untuk sholat gitu ya, sholat berjamaah. Lalu dibikinlah satu tempat misalnya musala atau para pemirsa sekalian yang berbahagia rahimahullah. Kemudian juga kita melakukan sunnah Nabi ini salah satu ittiba kita ya, ittiba kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi bukti keimanan kita itu adalah salah satunya adalah ittiba, ittiba itu mengikuti kepada Rasulullah. Mengikuti Rasulullah yang paling utama adalah mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya, selalu mentaati beliau dalam setiap perintah dan larangan yang beliau sampaikan. Sebab mengikuti dan mentaati Rasulullah adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah bukti yang konkret terhadap pengamalan Al-Quran. Jadi orang yang melakukan sunnah Nabi itu juga salah satu daripada bukti bahwa dia mengamalkan Al-Quran. Gitu ya. Misalnya juga sunnah Nabi melakukan istighfar, salawat. Nah, semua itu kan bukti kita melakukan atau mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya perintah Al-Quran kan ikuti Nabi. Nah, ini ikuti Nabi ini dengan perintah Al-Quran juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaati Rasulullah, sesungguhnya ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, maka ia tidak taat kepada Allah. Nah, artinya kan orang yang taat kepada Allah itu sama dengan taat kepada Rasulullah. Atau taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa juga dijelaskan, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang diubah atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maksudnya Rasulullah tidak akan apa istilahnya itu menjamin orang ini akan selamat kalau tidak mengikuti Rasulullah. Nah, kalau dia mengikuti hanya kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah, itu artinya tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang mengaku mentaati Allah namun tidak mau ittiba kepada Rasulullah SAW, maka ketaatannya itu tidak sah menurut agama kita atau menurut ajaran Al-Quran. Artinya ia berbohong. Kemudian dan siapapun yang mengaku mengamalkan Al-Quran namun tidak tiba atau ikut kepada Rasulullah, maka pengakuannya juga palsu ya. Artinya dia bujur-bujur mengamalkan Al-Quran, berarti dia harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau kada, itu dianggap bohong. Misalnya untuk dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, kita melakukan hadis Rasulullah SAW. Karena Allah hanya memerintahkan kita mendirikan sholat tanpa menjelaskan secara rinci tata cara sholat. Bahwa sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Merupakan penjelasan dari kitab hadis. Tidak dalam Al-Quran. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana sembahyang. Hanya perintahnya aqimus shalah, dirikan sholat. Nah, cara mendirikan sholat yang tidak ada. Nah, sehingga hadis Nabi yang menjelaskan. Ujian Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku juga salat. Maksudnya ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita akan bisa melakukan perbuatan itu. Kemudian juga dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Ini Quran surah An-Nahl ayat 44. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu supaya bisa diikuti ya, diikuti umat. Nah, tentunya Al-Quran ini tidak sampai kepada kita tanpa melalui Rasulullah. Jibril pun menyampaikan tidak langsung kepada manusia tapi kepada Rasulullah. Ditawarkan kepada gunung sendiri tidak sanggup kan. Hanya yang sanggup itu kepada Rasulullah SAW. Nah, artinya kita yang sebagai umat Rasulullah yang taat kepada Allah, nah, tentunya kita harus taat juga kepada Rasulullah atau disebut dengan ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Bukan hanya diperintahkan tetapi juga apa yang dilarang Rasulullah kita harus ikut. Okay. Kemudian juga kita dapat merasakan dari hadis tersebut amat jelas akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dicontohkan sebagai hadis Rasulullah tadi, apa yang diperintahkan, kita akan selamat.
ajaran Nabi, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, kalau ada ajaran yang tidak mewajibkan salat atau bertamat di orang ini, tamat sembahyang, itu bukan ajaran Rasulullah. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di mana saja ajaran ini yang walaupun mungkin gurunya yang dianggaplah guru yang harat lah, tapi mereka akhir-akhirnya tidak mewajibkan salat, itu bohong, artinya tidak ajaran Rasulullah. Makanya sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Nah, orang diajarkan untuk tidak salat, bahkan orang itu bertamat sembahyang. Nah, itu apa? Ajaran tidak benar, itu ajaran yang sesat. Sedangkan Rasulullah kan mengajarkan untuk salat. Nah, tidak pernah Rasulullah berhenti salat, tidak ada. Nah, itu bukan ajaran Rasulullah. Jadi kalau ada kita dimanapun ketemu dengan ajaran seperti ini, ajaran yang menyimpang ini, maka kita harus jauhi. Ini tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian juga ittiba kita kepada Rasulullah itu berbuah nanti akan mahabbah kita kepada Allah dan juga mahabbah kita kepada Rasul. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu akan bertambah cintanya. Sekecil apapun sunnah yang dia lakukan, misalnya setiap hari yang kita bisa lakukan ini. Contoh yang paling kecil tapi ini bisa juga dikatakan berat ya. Misalnya makan ya, makan itu disuruh dengan tangan kanan. Ini kan banyak sudah ittiba, kita sudah kurang. Ada orang makan tangan kiri, gitu ya, makan tangan kanan. Disuruh Nabi kan, tapi kan kenyataannya mereka susah gitu ya, tangan kanan. Alasannya macam-macam. Apalagi kita lihat itu hari Ahad atau hari Minggu itu kita pergi ke tempat resepsi perkawinan, itu rata-rata ya kita lihat banyak yang berdiri makan. Bukan berdiri aja, ditambah lagi dengan makannya tangan kiri sambil berpandir, karena itu tidak sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi itu kan makan tangan kanan dan minum juga tangan kanan dan tidak berdiri, duduk. Sebagian hadis Nabi SAW dalam sebenarnya yasraban ahadukum qaiman. Jadi Nabi jangan kamu makan dan minum sambil berdiri. Jadi kada boleh makan itu berdiri. Nah, ini kan sunnah Nabi yang walaupun sunnah ini kecil, tapi zaman wahyu ini adalah zaman wahyu ini agak susah gitu. Agak susah artinya kalau kada buju-buju mengikuti sunnah Nabi, orang akan melanggar ini. Maka bila makan tangan kiri itu makan, dan kisahnya setan. Setan ikut kita makan, karena setan itu dia makan tangan kiri, minum tangan kiri. Kalau kita ikut berarti sama setan gitu ya, ikut setan gitu. Ada darurat ya, enggak? Enggak. Ya itu kan ada apa bahasnya? Ada darurat gitu ya, ada uzun. Nah, ini kan yang itu kan mungkin dimaafkan gitu ya, tidak terlalu diberatkan. Nah, sementara dia tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau ini kan kita disuruh tangan bisa aja, tapi karena catatannya tangan kiri. Nah, ini kan artinya melanggar aturan gitu ya, artinya menyalahi sunnah. Dulu kebiasaan. Apalagi tempatnya mudah. Ya, kalau kursi ada misalnya, duduk bisa, berdiri makan kan. Sengaja lagi sambil berpandir dua kawan, kiri kanan lagi makannya, kanan makan nasi, kiri makan minum gitu, kanan kiri kan. Ini kan melanggar dari sunnah Nabi SAW. Artinya kita ini sebelum Rasulullah, hal yang kecil seperti ini sudah melanggar gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya, mungkin masuk WC batis kanan kan, kemudian tidak berdoa, kemudian juga ya macam-macam lah sunnah-sunnah Nabi yang kecil harian itu, tapi kita masih bisa melanggar gitu ya. Nah, artinya penekanannya sekecil apapun sunnah Nabi itu harus kita jalankan, walaupun pekerjaan itu susah gitu ya. Susah itu maksudnya dalam kondisi yang kita kada bisa melakukan, usahakan bisa melakukannya. Nah, misalnya tadi bolah di gedung, di gedung kan, gedung itu kan kadang-kadang padat gitu ya. Akhirnya kita susah makan di duduk gitu ya, lalu berdiri. Usahakanlah kayak apa supaya kau duduk gitu ya, artinya berdungkung kan, yang penting jangan berdiri gitu ya. Nah, kalau kada ya bersabar-sabar aja, berantri lah bahasanya, tengah berantri makannya. Atau kada anak juga talangga sunnah Nabi bisa makan, ada apa kan, mbah kita bersalaman, bulik sudah selesai. Itu artinya kita tidak ingin melanggar sunnahnya Rasulullah SAW.
Nah, tidak memungkinkan tadi lah kan. Baik, ini sudah jam 6. Banyak tuntunan contoh yang tidak hanya mengaku sebagai umat ya. Ada yang mungkin memberatkan. Berusaha biasa kan. Yang berat ini justru membiasakan berat karena terbayang itu banyak ya. Tapi kalau tidak kita mulai cara lain, kapan lagi ya. Karena untuk menjadi yang baik itu pasti perlu proses. Perlu perjuangan gitu ya. Kita juga sampaikan untuk ingat acara contoh tahun ini dan Islam yang bagi Allah pada hari ini di pengajian yang akan bergabung silahkan di Lancaster 3252 ada juga di WhatsApp silahkan di 0895 tidak akan kami nantikan untuk Anda tetap bersama kami di